Aura benturan itu menyebar seperti gelombang sunyi. Tanah Sinduwangi bergetar bukan karena takut, tetapi karena menanggung pilihan yang sedang dibuat. Prabu Kalanis kala melangkah semakin dekat. Mahkota dualita di kepalanya berputar perlahan, memancarkan cahaya hitam dan putih yang saling menelan. Setiap denyutannya membuat udara robek dan menyatu kembali. Prabu Kalanis kala berkata tenang namun mengerikan, "Penjaga sumpah bumi, kau lahir untuk menjaga tatanan lama, dan tatanan lama harus runtuh." Penjaga sumpah bumi tidak menjawab dengan kata. Ia menancapkan tongkat batunya lebih dalam ke tanah. Dari titik itu, garis-garis cahaya hijau menyebar, mengikat medan perang seperti akar raksasa. Narasi, ada kekuatan yang tidak menyerang, tidak pula mengancam, namun membuat semua kejahatan kehilangan tempat berpijak. Raksa Mahadrona meraung dan kembali maju, namun kali ini langkahnya berat. Setiap ayunan lengannya melambat, seolah bumi menolak menjadi senjatanya. Raksa Mahadrona menggeram frustasi. "Tanah, menolak perintahku." Bayu Angkara melihat celah itu. Sekarang, Wirajatmika dan para pendekar rakyat menyerbu serempak. Bukan untuk menjatuhkan Raksa Mahadrona, melainkan mengikat pergerakannya. Tombak ditancapkan keretakan, rantai dililitkan, panah tertancap di sendi-sendi. Narasi, ketika raksasa terikat, manusia kecil menjadi penentu. Putri Ara melangkah berdampingan dengan penjaga sumpah bumi. Nafasnya berat, tapi langkahnya mantap. Putri Ara berkata pelan, "Aku tidak ingin menghancurkan, aku ingin mengakhiri." Prabu Kalanis kala tertawa pendek. Akhir selalu dimulai dari kehancuran. Ia mengangkat tangannya, mahkota dualita berdenyut lebih cepat. Energi hitam putih membentuk bilah raksasa di udara jurus yang membuat para pendekar tua gemetar. Eri Setiani berteriak keras, "Are, itu jurus pemisah dunia." Putri Ara mengangguk. "Aku tahu." Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan sorot berbeda lebih dalam, lebih tua. Cahaya hijau keemasan di tubuhnya menyatu sempurna dengan aura penjaga sumpah bumi. Putri Ara berkata tegas, "Kalau dunia dipisah, maka aku akan menjahitnya." Penjaga sumpah bumi mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Tanah, batu, dan akar cahaya naik membentuk lingkaran raksasa di udara bukan untuk menyerang, tetapi untuk menahan bilah pemisah itu. Benturan terjadi tanpa suara. Langit terbelah sebentar, lalu menyatu kembali. Banyak pendekar jatuh berlutut, telinga berdenging, jantung berdegup liar. Saat debu mereda, bilah energi Prabu Kalanis kala retak. Prabu Kalanis kala terhuyung satu langkah ke belakang. Tidak mungkin. Putri Ara masih berdiri. Tubuhnya gemetar, darah mengalir dari hidungnya, tapi matanya tidak goyah. Narasi penutup, ketika kehancuran ditahan, bukan berarti ia kalah, tapi ia telah kehilangan satu hal terpenting, kepastian. Raksa Mahadrona meraung semakin liar. Mahkota dualita meredup sesaat, dan Prabu Kalanis kala untuk pertama kalinya, terpaksa menghitung ulang langkahnya. Untuk sesaat, medan perang terasa menggantung, seperti dunia ragu menentukan langkah berikutnya. Mahkota dualita di kepalanya berdenyut pelan, tidak lagi stabil. Cahaya hitam dan putihnya saling bertabrakan, menimbulkan retakan halus yang menjalar ke udara di sekitarnya. Prabu Kalanis kala berkata lirih namun tajam, "Menarik, kau tidak melawanku dengan kekuatan, kau melawanku dengan keberadaan." Putri Ara berdiri dengan lutut sedikit gemetar. Penjaga sumpah bumi tetap di sampingnya, tongkatnya tertancap kuat ke tanah. Akar cahaya hijau terus menjalar, memperkuat bumi Sinduwangi. Narasi, ketika tanah memilih berpihak, bahkan penguasa kegelapan harus berhitung ulang. Raksa Mahadrona kembali mengamuk. Rantai dan tombak yang menahannya mulai patah satu persatu. Durgama kala meraung, memaksa tubuhnya bangkit meski luka di sekujur tubuhnya belum pulih. Durgama kala berteriak, "Hancurkan penjaga itu." Tanpa dia, mereka runtuh. Nyai Rantamsari muncul dari balik kabut, menggerakkan jurusnya. Jurus kabut 1000 luka, kabut hitam menyelimuti barisan rakyat. Beberapa prajurit terhuyung, darah mengalir dari telinga dan mata mereka. Raka Pradana Anggoro maju dengan susah payah. Ia menancapkan tasbih kayunya ke tanah, membentuk lingkaran cahaya kecil. Raka berkata lantang, "Pegang napas kalian."
Jangan biarkan pikiran goyah. Kabut mulai menipis di sekeliling rakyat. Bayu Angkara dan Wirajatmika memimpin serangan balik ke arah Durgamakala. Benturan keras terdengar, membuat tanah terangkat. Wirajatmika menggeram, "Kau tidak akan melewati kami." Prabu Kalanis kala menatap ke arah Putri Ara dengan sorot mata berubah, bukan lagi meremehkan, melainkan menilai. Prabu Kalanis kala berkata, "Jika kau terus berdiri, aku akan mengorbankan sesuatu yang lebih besar." Ia menekan mahkota dualita ke kepalanya sendiri. Darah hitam dan putih mengalir di pelipisnya. Langit merespons. Awan berputar lebih rendah, seolah ingin menyentuh tanah. Penjaga sumpah bumi berbicara perlahan. Ia memilih jalan yang melukai dirinya sendiri. Putri Ara menjawab pelan, "Orang seperti itu tidak akan berhenti sebelum segalanya runtuh." Raksa Mahadrona tiba-tiba berhenti mengaum. Retakan di tubuhnya menyatu, lalu terbuka kembali, kali ini memancarkan cahaya kelam yang lebih dalam. Sakra Durna berteriak panik, "Tuanku, raksa itu akan meledak." Prabu Kalanis kala tersenyum dingin. Putri Ara memejamkan mata, napasnya menyatu dengan denyut bumi. Putri Ara berkata lirih, namun tegas, "Kalau begitu, aku akan menahan lebih dari yang seharusnya." Cahaya hijau keemasan menyala lebih terang dari sebelumnya. Akar cahaya menembus tanah lebih dalam, lebih luas, menjangkau jauh melewati medan perang. Narasi penutup, di titik ini, bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan siapa yang lebih dulu menyerah pada kehancuran. Udara menegang, Raksa Mahadrona bergetar hebat, dan Sinduwangi bersiap menyambut dampak yang akan dikenang sepanjang zaman.